ketakutan itu ada di siapa aja. Benar. Kita lihat Daud, Ya, seberapa dia dekat sama Tuhan. Iya. benar. Tapi waktu dikejar sama Saul, waktu mau dibunuh, dia lari. Iya. Dia sampai ngumpet masuk goa kan, Iya. dia ke dalam goa. Nah itu bentuk apa? Bentuk ketakutannya dia gitu. Nah kita nggak bisa waktu kita ada orang cerita, oh gue lagi begini, oh lu berdoa lo, Ini payah nih, enggak, imannya kurang gede gituin kan. gitu. Kita nggak bisa menilai rohani seseorang itu hanya karena dia lagi nggak bisa jalan di dalam masalahnya, gitu. Lagi nggak Betul, bisa bagus. ngadepin masalahnya gitu. Biasanya orang yang kesurupan itu kan antara dia sadar sama enggak ya. Bahkan ada yang nggak sadar sama sekali gitu loh. Nah kalau dia karena itu tadi karena beban mental, karena ada masalah, ada tekanan, itu semakin didoain, semakin kita teriak berdoa, semakin kita itu semakin kencang. Makin jadi dia. Kok gitu? Iya. Iya. Kenapa? Karena emosinya terus makin meluap. Berarti sekarang nih untuk kita setiap pelayan Tuhan di gereja tuh jangan alergi yang namanya nggak semua itu kita ratakan sama wah ini roh ini roh jahat nih Iya. gini. Iya. Nah makanya harusnya bersinergi antara bagaimana tindakan profesional sebagai ada unsur psikologi dengan Alkitab atau rohani. Nah jangan masing-masing paling berat Berdiri sendiri, sendiri, ya, iya. sendiri. Nah ini Betul. sebenarnya harus gereja ini lengkap untuk melayani terutama bidang konseling ya. Iya. Bidang Iya. konseling ini sering banget kita menemui teman-teman hal-hal yang kasus-kasus tertentu dengan kejiwaan orang kan beda-beda, Betul. dengan masalah beda-beda. Makanya kita disclaimer di sini dari awal cara menangani kesurupan atau orang yang manifest itu beda-beda ya Iya, kasusnya. betul. Jadi dibutuhkan pengalaman dan juga profesional kalau memang dibutuhkan ada kasus-kasus tertentu di gereja yang memang gak semuanya bisa diselesaikan oleh rohaniawan. betul. Nah maka itulah pentingnya juga untuk kita bekerja sama. Halo, selamat datang kembali di podcast Bangku Jemaat. Oh. Suara dari jemaat-jemaat yang duduk Di paling belakang. Waduh. bareng saya Ande Bareng saya Romel. dan host Infal ada. Rasinval ya. Dan Ada ya, Foni. Wah. ya, kita kedatangan host Infal karena Yang satu gak tau kejeblos di mana. karena gembala yang satu ini sibuk. Ya, jadi ada host Infal. Nah, jadi hari ini teman-teman karena kita kedatangan teman Kafoni Ya. yang Kafoni juga kebetulan. Kebetulan kan sengaja dia kuliahnya sengaja Pak. Iya ya, gimana ya cara Lu kenalin aja Kaponi. Kaponi siapa? Kadang-kadang bahasa susah juga ya untuk Iya. ngomongnya ya. Ya, oh puji Tuhan. Puji Kafoni. Tuhan. Harus ya gitu ya. Makanya Kafoni puji Tuhan Seorang psikolog. bukan seorang kapiten, beda. Nah, jadi Iya. jadi hari ini kita ngebahas tentang kekristenan yang berhubungan dengan psikolog. Psikolog. Nah, Temanya apa ini? Psikologi. Psikologi Nah, yang jelas. Psikolog itu profesinya. jadi ulang lagi itu podcast saya sama dia pernah lama banget panjang Oh, iya. bahasa doang. Kalau mau lihat nontonnya ada kali ya. Nggak usah. Udah. Jadi gini, beberapa hari lalu ada sebuah video nih Kak. Sebuah video keluarga kesurupan. Wah, gitu. Satu keluarga. Satu keluarga. Oke. Nah, di tembok rumahnya ada salib. Jadi kan itu orang Kristen tuh. Gak mungkin dong agama lain ada salibnya ya. Iya. Ya, jadi saya pastikan tuh itu keluarga Kristen. Keluarga Kristen. Oke. Terus? Nah, jadi untuk tema hari ini kita mau nanya nih sebenarnya Iya. kesurupan di Kristen tuh sebenarnya ada nggak sih atau ada Unsur psikologinya. Iya ada atau memang itu kayak gejala mental Gejala sebenarnya. masalah mental. Terutama di karismatik sih Kak. Di karismatik. Karena di Katolik banyak film-filmnya. Oh iya. Di Protestan belum ada. Tapi kalau di karismatik seru juga kalau kita bahas ya. Itu dia, Jadi pinggir makanya. jurang juga nih. Iya. Banyak orang didoain kan juga kan. Wah teriak-teriak dia tiba-tiba. Saya kemasukan roh ular. Ada yang kayak gini kan dia macam-macam. Ada yang macan kayak doain. Aing maung. Nah itu juga jadi pertanyaan kan banyak teman-teman. Bahkan jadi kadang-kadang bulan-bulanan juga sama teman-teman yang kepercayaan lain atau apa kan nih. Di Kristen masa begini sih tiba-tiba dia wah kesurupan gitu. Nah ini hari ini kita mau kupas nih. Makanya datengin Bawang lu kupas. Iya. Kupas jeruk ya kan. Kita mau kupas tuntas coba nih. Ini masalah mental apa benar-benar ada
spiritual gitu kan. Nah, makanya kita datengin ahlinya. Luar biasa. Nah dulu nih ahlinya gue itunya di psikologi ya. Psikologi. Kalau teologi gue masih ngambang-ngambang nih. Aman. Makanya tadi saya jelaskan, puji Tuhan, Kak Foni adalah seorang psikolog. Iya. Gitu kan? Bener. Walaupun Kak Foni memang pendeta juga. Iya, pendeta juga. Kalau mau Itu yang berat itu. Iya. Kalau mau pawang tuyulnya gak datang kali ini. Gitu. Iya. Coba Kak jelasin dulu. Lanjut. Ya, jadi kalau secara teologi kan sebenarnya teologi Kristen itu ada ya, yang namanya kerasukan gitu ya. Di kitab ada sih. Ada. Contohnya itu kan yang orang di Gerasa kan, yang dirasuki sama Legion. Ya banyak Bener tuh. kan Legion ya? Bener, Legion Jaya banyak. salah gue sebut nih. Asus. Bener. Legion. Itu Terus komputer, Pak. di Lukas 4 ayat 33 tuh juga ada yang orang di sinagoga itu kerasukan roh jahat. Jadi sebenarnya kalau dibilang di Kristen itu kenal kerasukan apa enggak, ya ada, kenal. Namanya kalau nggak ada kan di Alkitab nggak disebut dong gitu. Nah itu kenapa kalau secara teorinya teologi itu pengaruh dari roh jahat. Gitu, pengaruh dari roh jahat. Nah ciri-cirinya tuh gimana sih? Kehilangan kontrol, kayak tadi kan udah dibilang ya, aing macan itu suaranya bahkan di berubah. video-video ini bisa sampai terbang-terbang nih enggak? Iya betul, bisa terbang. Nah sebenarnya sih kalau sampai terbang gue belum pernah nemuin kasusnya ya. Belum pernah nemuin kasusnya, tapi kalau dia Anjing lagi gua jalan. Kenapa ya? Bentar lagi mau terbang. kalau sampai terbang gue pribadi sih belum pernah lihat, belum pernah ketemu kasus seperti itu. Tapi kalau yang kerasukan biasa, yang memang tenaganya kuat banget, udah beberapa kali lah. Sering sih enggak, tapi beberapa kali gitu. Nah itu juga makanya kan dibilang kekuatan fisiknya tuh nggak wajar. Jadi kalau dibilang dia di Kristen itu ada apa enggak, ya ada. Ada ya. Di Alkitab aja dicatat iya, ya. Di Alkitab aja kan dicatat gitu. Nah, biasanya ditandainnya gimana sih kalau kita di doa pelepasan gitu ya. Iya tuh. Itu kan dia nggak mau tuh dengar nama Yesus. Gitu. Dia nolak kalau disebut nama Yesus atau biasanya kayak gimana sih Kak? Maksudnya nggak mau dengar nama Yesus tuh gimana sih kita bisikin Yesus. biasanya dia Ya nggak sih, kita bisikin ke kupingnya Yesus. panas gitu ya biasanya. Makanya kan gue nanya. Belum pernah. Maksudnya tidak mau mendengarkan suara Yesus. Iya gitu. Maksudnya gini, waktu kan biasanya kalau orang-orang kalau pendeta-pendeta gitu ya, doain nambah Tuhan, doain gitu kan. Dalam nama Yesus gitu kan. Keluar. Aku bakar, aku ikat, aku ikat, aku bakar gitu. Bakar ikan. Nggak direbus. Iya, aku bungkus ya kan ada gitu kan. Cuma emang doa emang doa template sih. Iya, itu udah template. Keluar kamu. Kalau nggak keluar saya keluar. Iya, aku Itu jadi leluconan tuh. Iya benar. Jadi leluconan gitu. Iya. Lu mau keluar nggak? Kalau nggak gue yang keluarin. Tapi doa itu emang jadi template ya, kayak aku ikat, aku bungkus. Iya, kayak mantra ya. Ada Aku ikat, aku bungkus gitu kan. Terus patahkan lagi. dipatahin lagi, dihancurkan lagi. Kayaknya jahat banget gitu. Bikin gemblek katanya. Udah gitu disuruh keluar. Orang kalau secara ini kan kita mikir ya, setannya mungkin mikir, lu gue udah dihancurin, diikat, gue gimana mau keluar? Nah itu intermezzo aja. Harus keluar dulu ya. Keluar dulu baru gue ikat, gue bungkus. Iya benar. Terus dibakar. Ada intermezzo cepat, tapi lucu. Ya. Gitu. Jadi kalau dibilang di Kristen ada kerasukan apa enggak, ya ada. Gitu. Gua ini sedikit ya. Jadi gua punya temen apa lu? Enggak, teman. Gua termasuk ini, Bang. Gua termasuk orang yang kurang peka sama hal-hal kayak gituan tuh. Iya. Gitu. Gua kalau ada suara-suara apa-apa gua diemin. Gua bilang, lu setan caper lu. Kalau gua tidur lu capek sendiri ntar. Kalau gua gitu. Misalnya ada tengah malam tiba-tiba ada suara gitu-gitu. Oh, gua biarin aja. Terus gua pernah nih, misalnya gua pindahan. Terus tiba-tiba ada subuh-subuh dengar suara kayak ada orang nyapu depan rumah gua.
Oh gitu. Kalau gue cuekin ya terusin aja sampai bersih. Iya bagus. Nah gue tuh Sekalian rumahnya dalam gitu kan. jangan luarnya enggak apa. Ya kalau gue tuh orang yang bukan peka, jadi gue kalau ada gitu nggak gue samperin. Gitu. Jadi ceritanya waktu itu gue punya teman Indigo. Ya bukan IndiHome. Jadi ya Indigo, dia nulis buku nih. Gue penasaran. Apa tuh? Jadi karena dia bilang Indigo dan akhirnya kenal gitu ya. Gue pernah datang ke rumahnya karena cerita di bukunya ini cerita tentang ya gitu, cerita tentang hantu-hantu yang dekat rumahnya karena yang dia lihat gitulah ya. Iya, yang dia lihat dan di rumahnya ini kayak bekas zaman Belanda gitu loh. Jadi rumah tua gitu-gitu. Jadi gue tanya, Kak di sebelah ada nggak sih gitu? Terus iseng gitu. Akhirnya suatu hari dia pernah cerita, dia bilang soal kesurupan. Gue tanya, kan di Alkitab ada. Nah tapi dia pernah ngomong katanya nggak tahu kenapa semenjak dia pernah bisa melihat, dia bilang roh halus itu nggak pernah bisa mendekati manusia. Gitu. Jadi gue sempat mikir gimana cara roh halus itu masuk ya gitu loh Pak. Itu kan dari segi roh tuh. Itu kan dari orang Indigo ya. Maksudnya apakah karena kita bisa melihat dia? Apakah karena dia bisa melihat? Jadinya memang roh itu tidak ada yang berani masuk gitu. Tapi itu juga perlu dipertanyakan sih sebenarnya. Banyak juga itu hal percaya nggak percaya sih ya Kak Foni ya. Kadang ada orang bisa mengaku wah gue Indigo. Ada teman juga ada Indogo bisa lihat. Tapi di tes aja dulu ya, di tes aja. Coba di pojok ada apa? Yang satu bilang kakek-kakek, yang satu bilang anak kecil. Yang benar yang mana jadinya? Ada kakek-kakek yang mana kecil? Keluarga itu sekeluarga di situ kan. Nah kita kan nggak tahu. Ya makanya gue pengen nanya, maksudnya apa? Emang di Alkitab kan memang ada. Tapi makanya gue bilang apakah ada apa nih? Kesurupan itu ada. Iya. Nah sedangkan dia seorang Indigo, dia bilang dia tidak pernah melihat ada roh halus itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia gitu loh. Sebenarnya pertanyaan gampang. Apakah karena dia bisa lihat gitu? Kan kebanyakan orang yang kesurupan biasanya nggak bisa lihat gitu loh. Biasanya karena lemah aja fisiknya atau apa gitu. Oh kalau itu mah balik lagi sih. Kalau kita mah, kalau saya pribadi lebih percaya Alkitab. Kalau Alkitab bilang ada pernah kejadian kesurupan, pasti bisa kesurupan. Iya si babi juga kesurupan. Iya jadi babi tidak itu aja kan masuk kan ke babi. Babinya aja kesurupan, ya kan? Terjun ke jurang berjamaah, ya kan? Nah sebelum masuk ke pertanyaan yang udah Bang Romel siapkan, mungkin kita kok kayaknya horor ya. Ini apa? Kita coba gue punya bridgingan kayak gimana cara bedain orang kesurupan sama punya gangguan mental gitu. Gangguan mental. Karena bedanya. Iya, karena gini, gua nggak tahu ya. Entah kenapa orang kesurupan itu nggak pernah sendirian. Ya. Pasti ada orang. Iya bener loh, selalu ya kan? Bener, dan biasanya kayak di kantor, di sekolah, gitu-gitu, ya kan. Terus berjamaah lagi. Iya, tempat-tempat ada yang menular. Nah, iya. Kenapa harus ada orang nggak pernah bisa kesurupan sendiri? Caper kamu dia. Iya benar ya, benar juga sih. Iya. Jarang loh ada yang sendiri. Iya. Nggak pernah lah, kalau sendiri nggak ada yang tahu. Lihat, iya, nggak ada yang tahu benar. Nah itu makanya sebenarnya kalau dari dari sudut pandang psikologi sama teologi tuh beda tipis ya kesurupan itu gitu, beda tipis. Nah kalau dari psikologi sendiri itu biasanya karena dia punya trauma gitu. Nah itu ada gangguan namanya gangguan disosiasi gitu. Apa itu disosiasi Kak mungkin buat? Gue sih oke aja dulu. Ya, biar teman-teman tahu nih apa sih disosiasi. Apa tadi aku belibet ngomongnya. Gue bilang oke. Padahal gue udah oke biar kayak keren banget, gue ngerti loh. Paham gitu ya. Iya loh. Nah, gangguan disosiatif itu disosiasi itu kesadaran, ada penyempitan kesadaran gitu. Nah, itu suka bisa halu. Ya, contohnya suka halu gitu, atau dia memang pikirannya tuh bisa kalau kita sih bilangnya kebelah dua gitu ya, kebelah dua, jadi bisa terpengaruh gitu. Nah itu pengaruh bisa terjadi karena apa? Bisa dari dia stres berat, bukan stres lagi tapi lebih ke depresi berat. Itu biasanya kalau dia benar-benar dalam keadaan tertekan tuh. Itu terus yang kedua dia punya trauma. Itu punya trauma. Ini dari sisi psikologi dulu ya. Gitu. Dia punya trauma yang mendalam yang dia benar. Nah, suatu saat trauma itu meledak dan akhirnya itulah dia yang bisa teriak sekencang-kencangnya, bisa mengeluarkan tenaga sekuat-kuatnya, seolah-olah seperti kesurupan gitu. Nah, makanya pernah kejadian di tempat pelayanan gue gitu.
biasanya kalau doa orang karismatik nih, Iya. sorry ya kalau yang orang karismatik ya, maaf ya. Iya. Tapi emang kenyataannya sering begitu sih. Ya kalau karismatik Iya. itu kan biasanya kalau tumpang tangan, Iya. terus rebah, doa, teriak-teriak, Teriak. wah nih manifest gitu. Iya. Nah satu saat ada anak bolak-balik seperti itu, bolak-balik seperti itu. Nah waktu itu gue bukannya baru-baru sih, udah belajar S1-nya udah selesai gitu ya, psikologi. Bisa bedain mana yang benar-benar urapan Tuhan, mana yang benar-benar Urapan hantu. Bikin-bikinan. bikin-bikinan, sama yang luapan emosinya dia gitu. Nah, satu saat gue cuman bilang gini, udah yuk, kontrol yuk emosinya. Gue nggak doain dia gitu. Iya, benar, Lagi benar, doa, benar. Iya lagi sih, benar. tumpang tangan gitu, teriak-teriak, gitu. Plaknya Ya. keluar. Enggak, gue nggak nyuruh keluar, nggak. Gue cuma bilang, gue tepuk pundaknya gini, udah yuk, kontrol emosinya ya, kontrol. Lama-lama dia diem, dia sadar. Kan gini. Tensin Gitu. kan, itu tensin malu Iya banget. bener kan tensin ya. Gitu. Mending kayak Aduh, kesurupan enggak sih? Iya. Capek udahan kan. udah Nggak, kan nggak, gitu. karena gini, karena kalau itu kan jadinya jadi orang kalau tahu itu kan jadinya penyakit kan. Kayak orang tahu wah ini orang sakit nih gitu. Kalau kesurupan kan wah hantu nih gitu. Kita bisa nyalain hantunya. Tapi kalau penyakit kan kalau kayak apa tadi ada sakit-sakit gitu kan jadi malu kan. Iya. Gitu. Tapi hal yang tadi Kak Foni sampaikan itu bisa berpengaruh juga loh kepada jemaat sebenarnya. Karena ada satu kumpulan juga pernah ada kayak begitu, satu manifestasi itu teriak-teriak dia. Oh iya. Didoain, makin didoain, makin Makin jadi kenceng. wah, makin jadi dia menggelepar-gelepar. Dan yang parahnya itu ada jemaat yang baru ke gereja. Dia besoknya ngapok tuh, nggak mau ke gereja lagi karena ketakutan nggak. Betul. Nah ini kan dampaknya buruk jadinya kalau menurut pandangan saya ya. Nah makanya bagaimana sejauh apa gereja ini bisa, harusnya hamba-hamba Tuhan ini mengerti, oh ini sebenarnya masalah mental nih, masalah orang ini caper atau orang ini emang benar-benar diurapi. Karena yang tahu saya juga Roh Kudus itu kan bekerja tertib sih. Tertib, betul. Iya, nggak mungkin juga yang sampai Yang gimana. Yang teologi harus kuliah psikologi lagi nih. Nah, ini gimana itu PR ya? Kapan kasus itu disebut masalah mental? Kapan kita bisa tahu ini, oh ini penanganan roh spirit lah, ya urusannya pendeta, urusannya rohaniawan. Nah, atau kapan kita saatnya oh ya kita panggil profesional? Kadang-kadang salah juga kalau seorang pendeta merasa oh gue bisa nih semua ngeroh, semua dinilai roh semua. Nah ini kan menjadi salah salah diagnosa sebenarnya kalau dokter. Nah gimana tuh kalau pandangan Kak Foni sendiri? Nah kalau ya banyak kejadian kayak begitu ya gitu. Nah yang paling penting itu kalau kita sebagai hamba Tuhan nih Mel, kita sebagai hamba Tuhan, gue manggilnya apa sih? Jangan Gue manggil lu apa nih? Iya, lu gua Pak, santai gitu, aja. atau namanya. Tua banget Kak soalnya. nama Kak. Iya. Jadi kalau aku pribadi ya, kalau saya pribadi itu kita sebagai hamba Tuhan itu satu harus punya kepekaan, gitu, harus punya kepekaan tersendiri gitu loh. Jadi jangan sampai kalau misalnya lagi doain, wah makin di ini. Nah kita bisa bisa lihat ini anak atau ini orang itu karena luka batin atau memang kesurupan atau memang penuh Roh Kudus itu. Kalau saya triknya itu saya lihat dari jeritannya, Beda tuh. dari cara dia nangis. Kalau saya ya, ini nggak bisa digeneralkan. Oh, iya, ini berdasarkan pengalaman saya. Ini bisa juga buat teman-teman, maksudnya kalau teman-teman lihat ada teman yang kesurupan atau apa, ini bisa salah satu. Ya tapi ini berdasarkan beberapa kasus loh, Iya, bukan iya, cuma beda. satu. Betul, Ini betul. begini enggak, karena Iya. udah beberapa kali nanganin gitu Iya, kan yang polanya sama nih. polanya sama iya. seperti itu. Nah itu tadi dari ceritanya, dari dia nangisnya, dari responnya seperti apa gitu. Nah itu bisa kelihatan. Terus yang kedua, kalau jemaat sendiri kita bisa nilai. Betul ya, Gampang tuh. nih nilainya Ya. gitu. Tapi kalau orang baru iya, itu cuma- kita nggak bisa main langsung. Oh nih ini nih. Kalau benar-benar itu tadi, makanya hamba Tuhan itu harus punya kepekaan tersendiri. Oh nih memang kerasukan atau memang mental gitu. Iya. Pernah satu kasus gini. Ada orang datang sama saya gitu ya. Dia minta didoain, dilepasin lah gitu. Dia terikat sama jinah.
Perjinahan, bolak-balik begitu, bolak-balik berzina, sampai satu saat kita berdoa, saya sama suami saya berdoa gitu ya, sama beberapa orang tim. Nah itu beda, waktu gue doain itu rasanya beda. Itu gue ikut manifest, gue yang muntah-muntah, yang bisa begitu gitu. Gitu ya? Oh ini emang ini nih emang terikat gitu ya, dalam tanda kutip emang terikat gitu. Begitu gitu. Tapi setelah sekali dua kali didoain masih begitu juga begitu. Terus bertanya latar belakangnya apa, mulai kan korek pelan-pelan gitu. Karena kan emang udah berkali-kali dia datang ya, udah ketiga kalinya dia datang, coba korek. Oh ternyata dia punya luka juga, punya masa lalu yang ini juga. Dan masa lalu itunya lah yang akhirnya membuat dia ambil keputusan dia hidup dengan berbagai macam laki-laki, gitu, seperti itu. Nah dari situ terus dia udah ikut doa, terus segala macam deh udah diikutin gitu, doa pelepasan apa. Gue cuma bilang satu gini, itu udah sampai hampir 5 kali gue doain tuh, masih begitu juga. Tapi begitu belakangan waktu didoain udah bukan, gonya udah nggak ikut manifest nih, rasanya udah beda ya, gitu ya, udah beda. Oh berarti kalau menurut gue berarti dia bukan lagi terikat, tapi memang udah jadi habit, gitu ya, udah jadi habit karena traumanya dia, kayak karena latar belakangnya dia udah jadi habit. Dan akhirnya gue bilang gini sama dia, waktu datang terakhir kalinya dia datang sama gue cuma bilang gini, kakak ini sebenarnya udah bersih. Lu bisa bayangin dong, zaman dia datang, terus khotbah di mana dia datang, dilepasin juga nih. Lu kalau begini, ini yang salah bukan rohnya, gitu. Bukan roh yang dari luar, bukan lu terikat, tapi dari lu sendiri. Ini udah jadi habit buat lu. Oke, bagusnya. Kalau lu nggak hilangin habit itu, lu nggak obatin trauma lu nggak obatin masa lalu lu akan begitu terus. Lu mau didoain disiram air minyak urapan segalon apa segala, ya doang kan biasanya gitu kan, licin, lepas kagak licin ya, mengkilap lagi ya kan. Pakai minyak urapan segalon, sedrijan atau bahkan seember sekalipun gitu kan. Minum anggur perjamuan 1 liter. Tapi kalau lu luka lama lu nggak diobatin, itu yang susah. Gue bilang, lu mau lu udah didoain istilahnya, lu udah berapa kali ngikut, terus pendeta besar manapun lu ikutin, lu kan cerita ngikutin, tapi lu nggak berubah. Kenapa? Lu sendiri nggak pernah mau berubah. Sejak saat itu dia nggak mau lagi, nggak datang lagi ke gue. Gitu. Iya, bang, kasus ini sering banyak ya terjadi. Banyak emang ada orang kita istilahnya sebutnya langganan alkohol. Nah, mukanya dia lagi. Nah, itu ada yang di apa namanya, bolak-balik didoain pingsan, kelepek gitu kan, diiniin gitu. Kalau saya sih ya bukannya sombong apa gimana, karena udah belajar ya, tahu teorinya, cuman lihat aja, oh ini bukan nih gitu. Nih karena ini nih, karena apa? Karena punya trauma nih, atau punya masalah, lagi dalam depresi berat, itu kelihatan gitu. Nah kalau gini Kak, misalnya kita gimana caranya kalau misalnya di rumah nih Kak, cara tahu misalnya emang di rumah kita ini ada roh halus gitu kan. Ada misalnya kan kadang-kadang kita makanya tadi karena ngomonginnya tentang ada hal psikologinya juga. Maksudnya kan apakah kita parno, apakah memang ada roh gitu. Nah, iya kadang-kadang kan kita sendirian tapi kayak ada barang itu. Kok kayak ada orang ya gitu ya. Kan rumah gua ada apa nih gitu kan. Iya gitu maksudnya. Apa sih namanya kalau paranoid kan ya? Iya kan maksudnya apakah benar itu paranoid atau memang ada benar-benar itu roh beneran gitu, roh halus beneran gitu. Cara taunya biar mendeteksi diri gimana sih caranya? Mendeteksi diri. Iya, kalau ada. Iya, mendeteksi diri juga bahwa ini halusinasi gua. Oh iya. Atau ini beneran roh halus beneran nih. ada nih. Apalagi beneran kayak gua kan. Bodo amat gitu. Nah, itu kalau lu sendiri lu terganggu enggak begitu? Ya
gini ya, puji Tuhannya belum pernah sampai ada yang parah lah gitu. Cuman suara-suara gitu-gitu. Kalau makanya tadi gue bilang kalau gue termasuk orang yang cuek, ya gue samperin. Sama. Tapi mungkin kalau udah ganggu gue samperin sih. Nah, puji Tuhannya belum pernah ada yang. Tapi kalau di rumah saya pernah loh muncul waktu itu di Bekasi ini ada istri saya nonton tuh ada. Dia bilang itu ada suara gangguan-gangguan, tapi saya mau cuek juga. Kalau misalnya muncul saya bilang kalau mau muncul sekalian tapi ikut bayar kontrakan. Gituin aja udah pusing amat. Saya kan orang gak usah puyeng lah. Iya benar. Iya numpang enak aja lu, aja lu. gratisan Iya. gitu ya. Jadi psikologis kita juga gak ganggu gitu kan. Coba gimana Kak? Coba Kak Foni. Iya, jadi kalau gitu mau tahu nih halusinasi gua apa enggak gitu ya. Lihat aja lu kondisi lu lagi gimana. Lu dalam keadaan fine aja, dalam keadaan lagi baik-baik aja. Dalam arti kata kondisi mental lu ya. Kondisi mental lu lagi fine aja, lu lagi nggak stres, lagi nggak pokoknya lu fun lah, apa segala macam baik-baik aja. Ya itu bisa mungkin bisa jadi ya memang ada yang ganggu gitu. Jadi tapi kan tergantung respon kita gimana kan. Karena kan setahu gue sih kalau kita takut dia makin jadi tuh. Iya gitu. benar. Kita makin jadi kalau gitu. yang beneran tuh. Kalau yang beneran gitu. Nah, takut tapi ini takut apa maksudnya? Kita sebenarnya cuek bisa jadi takut loh. Kayak gue nih, bisa jadi gue takut daripada gue datengin. iya. Tapi kan ada yang penakut yang kayak datengin tapi gitu-gitu. Nah, takutnya ini apa nih? Iya, kalau lu kan tadi bilang cuek gitu ya. Tapi kan lama-lama kan juga Geter sih. geter juga. Iya, Nah, itu parah pasti geter sih. Kalau parah geter. ya itu yang dinamakan sugesti. Gitu. Sugesti tuh. Itu yang akhirnya lu tersugesti sendiri. Oh, bener ya ada ya gitu loh. Jadi makin mencekam tuh di pala ya. Nah, waktu Iya, udah benar, tersugesti benar. begitu biasanya lu bulu kuduk lu merinding gitu, kita berasa merinding gitu, atau bahkan mungkin ada yang lebih ekstrim. Oh, gue lihat bayangan gede gitu kan. Halusinasi tuh. Mulai berhalusinasi seperti itu ya. Itu sih biasanya karena sugesti aja ya. Jadi tersugesti, oh iya ada. Oh ternyata ada lo di sini gitu. Oh iya tuh lagi diri tuh di situ gitu. Pakai baju putih gitu kan. Baju putih, bener lagi baju putih. Bener baru Iya, bener. kan Kaget saya. gitu. Iya. Ya kan? Iya Biasanya bener kan muncul. Iya sih bener. tiba-tiba itu lo dia lagi diri tuh di pojokan situ tuh. Mana itu tuh pakai baju putih gitu kan, panjang gitu. Gue juga bingung sih kenapa setan harus pakai baju putih, nggak kotor-kotor tuh baju. Iya bener ya. Pakai bike clean. Padahal waktu dikubur kan kotor, harusnya kena tanah ya. Iya, bener. Kenapa waktu gentayangan bersih dia? Tapi itu masalah itu bener loh. Bener gak sih Kak Foni nih? Saya ada satu kejadian waktu itu kan istri tinggal di rumah susun tuh. Waktu pertama kali nikah kami tinggal di rumah susun. Nah, kamar mandi kan terpisah tuh. Jadi di ujung. Saya kondisi Bang, saya mau lanjutin, sorry Bang. Sorry Bang. Tahun berapa Bang kamar masih pisah gitu Bang, kamar mandi? ada berapa rusun kan begitu, rusun yang model-model BPJS ya kan. Tahun berapa sih itu? Ada ya harus bukan rusun Nawa BPJS. Lu kan rusun Nawa ya. Ya maksudnya itu tahun berapa? Maksudnya rusun-rusun sekarang kan kamar mandinya di dalam rumah nih. Enggak, ada tipe-tipenya. Ada ya? Coba deh lo cek di Kemayoran tuh. Ada rusun. Gila tahun berapa? Gue masih speechless gitu kayak rusun kamar mandi pisah. Bisa beneran. Jadi ada tipe studio, ada 2 kamar, ada kamar mandi dalam gitu kan. Kayak kos-kosan. Nah kebetulan gue dapetnya kamar mandi luar, ya kan? Ya kamar mandi juga berjamaah gitu kan, berapa kali mandi. Pulang malam habis event, nggak fine aja seperti tadi Kak Foni bilang, fine aja lah gitu, nggak ada masalah. Tiba-tiba abis nyedok air kan tuh gak pakai shower ya. Jadi kita nyedok air tuh di gayung. Ya, ini cerita-cerita orang miskin ya teman-teman ya. Iya. Soalnya kalau kalian yang rumahnya udah Gak pakai pakai shower ya. yang udah pakai shower, sabun cair ya kan. Itu gak relate ya. Jadi waktu saya nyedok ya, saya Iya. Tapi gue tahu lo gayung, gue masih punya gayung. gayung. Lanjut. Jangan pada sombong ya pakai shower gayung. Bapak lu juga sebelum kaya pakai gayung. Nyedok, ya kan jiram. Kok bau melati kayak bau bunga. Kenapa nih? Jadi mulai takut tuh. Coba lagi, mandi lagi. Aduh, gue ada cerita lucu lagi tentang itu. Ntar gue cerita. Aduh gila, bau lagi. Bau bunga lagi. Aduh, saya mulai stres, mulai kayak wah, ini enggak bener nih. Tapi di situ saya kuncinya adalah berpikir positif. Iya.
ternyata saya mulai berpikir tenang dulu, tenangin ini ada apa. Saya sempat lihat-lihat loh atasnya. Kan kamar mandi itu kan gak ketutup gitu. Jadi yang sebelahnya itu takutnya ada yang ngintip. Wah, ngeri nih. Kebanyakan nonton film horor dulu kan ada. Saya coba lagi, tapi kok gak ada baunya. Habis itu saya angkat lagi, saya nyiram lagi. Ada baunya, waduh ngeri. Wah, akhirnya saya dapat positif. Airnya kali. Bukan, Kak. Ketek saya pakai minyak wangi. Waktu saya angkat itu beneran tuh, istri saya tahu. Waktu saya angkat pakai wangi, waduh makanya. Tapi di situ kan akhirnya apa? Ternyata tipsnya mungkin ya, kalau kita itu kan seharusnya kalau saya nggak pikir positif, wah itu saya bisa lari loh keluar, ya kan? Stres gitu kan, wah ini ada setannya. Tapi kalau kita tenang, itu bisa membuat psikologis kita normal lagi gitu. Oh iya bisa berpikir normal. Oh ternyata bener pas cium, iya baunya nyampur jadi nggak tersugesti kan gitu. Gua ada cerita juga tentang melati, gue tiba-tiba inget. Karena emang sugestinya udah horor. Ya karena identiknya begitu kalau melati. Iya. Nah jadi gue mau datang ke rumah teman gue yang indigo itu. Kan identiknya yang horor ya. Dan gue udah baca novelnya. Dan novelnya itu kan tentang lingkungan rumahnya kan, komplek rumahnya. Jadi kan dengan detail-detail, lu kan kalau baca novel pasti detail ya. Iya, lu berimajinasi. Iya kan, pagernya, pohonnya, gitu-gitu tuh. Detail banget. Jadi pas masuk gerbang portal rumahnya itu langsung kayak ini pagernya nih, ini pohonnya nih ceritanya. Kayak lu masuk di cerita tuh. Begitu kan? Gitu kan. Tiba-tiba gue lagi mau nganter sepatu tuh ke rumah dia. Jadi ceritanya mentok nih salah jalan. Loh. Kok ini buntu. Pas banget itu maghrib. Jadi emang sugestinya tuh terbangun banget. Dari gue mau baca novel dia yang horor, masuk ke rumahnya udah imajinasi gua tuh semuanya kuntilanaknya ada di pohon ini. Gitu-gitu kan. Lalu kagak lihat tuh. Iya, cuma udah mulai ada kayak rasa-rasa merinding gitu kan. Iya benar. Pas masuk lah buntu. Kata gue jalanannya. Mundur dong buru-buru. Pas mundur wangi. Wangi melati. Sempet berhenti tuh motor kagak. Harusnya kalau ditakut langsung muter ya. Ini enggak. Apa nih tiba-tiba wangi banget mati belakang gua nih kata gua. Ini masih kayak tapi bodohnya setak bukannya langsung ngibrit bukan. Diem kok bau makin wangi. Ini pokoknya menuju malam ya maghrib gitu ya. Pas belok ke kiri agak nengok. Sebenarnya itu agak berani juga sih. Kalau nongol kan serem ya. Nongol serem tuh. Iya kan? Agak nongol serem kan ya. Iya. Cuma agak nengok dikit. Cuman akhirnya kayak iya dong. Enggak benar enggak? Kan mundur nih. Di belakang gua dong. Wanginya dong. Wanginya muncul tuh. Kalau gua belok terus pala gua nengok kan tiba-tiba nongol kan. Serem kan? Iya. Gua nengokin. Set. Pohon melati sialan. Itu karena udah tersugesti dulu dan ternyata bunga melati itu mekar saat mau menuju malam. Iya, emang. Dan wanginya tuh giung kemana-mana di saat itu. Bener. Jadi kayak makanya wah di belakang gua nih. Itu otak udah gua nengok kayak. Tapi kayak namanya manusia kali ya, pasti ada selalu keponya kan. Pohon melati. Langsung lega tuh ya. Nah itu kekuatan sugesti tuh. Itu kekuatan sugesti. Oke, aturan yang itu bisa kalau kita yang namanya sugesti itu yang tadinya kita nggak mikir apa-apa tuh bisa mikir macam-macam. Iya sama sih kayak film kan. Kalau kita nonton film horor. Iya terus ada hobinya nonton itu. Kayak waktu kecil ada film horor yang setannya di lemari. Karena dia habis meninggal dimasukin ke lemari sama pembunuhnya. Kita bisa nonton kan kayak buka lemari mau ganti baju kan? Iya benar. Padahal kan enggak ada. Iya benar. Ya sama sih kayak kolong tempat tidur ya kan anak-anak kayak gitu ya. Berarti memang itu ya masalah di pikiran ya, psikologi. Nah, kadang-kadang kalau hal-hal seperti itu bahaya enggak sih Kak Foni kalau didiemin gitu kan, maksudnya nggak apa-apa lah, biasa itu ketakutan kecil itu bisa jadi menuju masalah mental yang lebih berat ya sebenarnya, masalah sugesti gini, tersugesti terus dengan hal-hal nggak cuma yang horor doang, tapi kayak selalu lihat orang kayaknya kalau didoain kayaknya ini menggelepar-gelepar kayaknya baru lega gitu kan. Nanti kayaknya kayaknya mesti harus datang terus harus begitu gue harus berteriak baru akhirnya gue lega gitu kan. Harus berapa kali ikutin Artarko kayak tadi Kak Foni sempat cerita kan. Ada orang yang berkali-kali ikut setiap program gitu kan, setiap program. Tapi hidupnya begitu-begitu terus nggak berubah. Bahkan pas Kak Foni tegur dengan
obat yang benar istilahnya ya, obat yang benar. Coba deh berhenti, pola hidupnya dirubah. Nah itu kan menghindar. Nah ini bisa bahaya nggak sih Kak sebenarnya? Bisa dari taraf yang kecil sampai ke masalah mental yang lebih serius. Bisa, Nah. bisa. Karena kan gini, kita ini kan ada alam sadar sama enggak ya. Nah yang bahaya itu kan di alam bawah sadar kita nih. Gitu. Iya. Nah setiap kejadian yang terjadi sama kita itu semua masuk ke alam bawah sadar kita. Gitu ya, masuk ke alam bawah sadar kita, termasuk sugesti-sugesti itu. Makanya kenapa lu begitu kan karena baca tadi Iya, kan, bener. baca novel, apa kita nonton horor. horor, film Ya. horor, terus kadang kita juga cerita-cerita Benar. gitu kan. Nah itu masuk tuh secara nggak langsung kita masuk, termasuk dengan kalau di kerohanian ini, pokoknya kalau didoain gua nggak jatuh nggak ini berarti Belum gua tuh. nggak terjamah Iya. gitu kan. Nah itu bisa lama-lama masuk. Nah secara nggak langsung itu penuh nih, terekam gitu, terekam dalam alam Iya. bawah sadar kita, yang akhirnya nanti satu saat kita apa namanya kena ada trigger, ada trigger ya, Pemicu. ada pemicu, Ya, oke. ada trigger, itu muncul, itu akan ke-recall ulang tuh, akan kepanggil lagi memori apa yang udah ada di dalam diri kita. Makanya tadi kan yang Andi tadi cerita tuh, gua karena baca ini gue Iya. jadi tahu nih, di sini pohon ininya kuntilanaknya di sini nih, ini tiba-tiba nyium wangi, wah ini pasti kuntilanaknya udah di belakang gue nih, pas nengok ternyata kan pohon melati yang lagi mekar gitu. Nah itu mungkin Andi secara nggak sadar, ini karena ada contoh kasusnya Iya, iya. secara nggak sadar kan baca itu, baca ceritanya seru Iya, juga kan, bener. kita sering kali gitu, Kapan tapi tahu itu padahal ya. Iya. itu kerekam gitu. Kerekam. Nah itu juga yang terjadi kita di dunia rohani gitu. Wah, gua kalau nggak manifest nggak ini berarti Tuhan nggak jamah gua gitu. Padahal kan Tuhan bisa jamah dengan berbagai cara gitu loh. Nah itu yang harus kita waspadain. Makanya tadi gue bilang sugesti itu benar-benar sangat mempengaruhi mental kita loh gitu. Makanya kenapa orang biasanya semakin banyak input yang negatif yang masuk dalam dirinya, Iya. apalagi dia pernah kejadian trauma apa yang di dalam dirinya, itu kalau ada trigger yang muncul, ada pemicu yang itu bisa muncul yang akhirnya itu tadi dia meledak, bisa jadi kayak kesurupan apa segala macam. Jadi bahaya, kalau dibilang bahaya banget. Makanya itu yang harus diberesin gitu. Nah, Harus diselesaikan. kalau misalnya nih kayak kan baik lagi tadi ada kalau orang yang percaya banget sama roh halus gitu. Gitu kan. Nah, ada di sisi lain ada orang yang kayaknya semuanya bisa dilogikain Dilogikakan gitu. gitu Gitu kan. Gue juga pernah ada nonton kayak YouTuber gitu. Kan kayak di pendaki gunung, dia pendaki gunung. Kan banyak banget orang bilang di gunung itu banyak hantunya gitu. Yang bingung juga sih gimana cara tuh hantu naik gitu kan ke atas. Jadi dia tuh mencoba melogikakan apa yang didengar gitu. Karena itu tadi balik lagi ada suara apa, orang tuh langsung takut gitu kan. Nah, dia tuh mencoba melogikakan apa yang orang-orang rasakan di gunung gitu. Misalnya ada suara apa gitu. Oh, itu ternyata suara air. Ternyata kalau suara air itu kena ada paralon atau kenapa jadi bunyinya gesekannya beda. Pohon jadi kena angin. Tengah malam jadi apa gitu loh. Iya. Apa kayak ternyata kayak misalnya ada putih-putih. Terus kalau malam jadi kita jadi takut. Iya. Pas siang-siang di videoin sama dia. Ternyata ini loh gitu. Nah, kalau kakak kan kebetulan dua-duanya nih, psikolog dan pendeta juga Iya, gitu. kerohanian juga. Gimana caranya biar kita nih sebagai orang Kristen tetap iman kita tuh tetap teguh gitu Kak. Di satu sisi nggak harus, tapi nggak ekstrim ya maksudnya. Ya kita tetap percaya sains, kita tetap percaya bahwa roh halus itu tetap ada. Batasannya di mana lah Betul. ibarat kata Karena kan nih. balik lagi di Alkitab ada kan gitu. Nah kalau dari gua sih ngelihatnya gini, gimana ya, tadi dulu jelasinnya itu gimana kita bisa ini diri kita gitu ya. Iya. Maksudnya supaya kita jangan terlalu Ekstrim juga. ekstrim Iya, gitu. Ada hal positif. ada hal yang bisa kita logikakan. Kalau memang itu roh halus ya benar roh halus gitu. Oh.
ya satu tetap kalau lu bilang orang beriman, ya lu tetap harus beriman gitu kan. Kalau secara beriman kan begitu kan. Nah keimanan lu itu ya harus tetap teruji gitu loh. Yang kedua, kalau berbicara orang bisa itu dilogikakan apa enggak, itu tergantung tipe orangnya nih. Tergantung tipe orangnya gitu loh. Orang ini dia berpikir logik atau memang lebih main ke perasaan. Tergantung kepribadiannya dia seperti apa gitu. Kita nggak bisa maksain orang yang cenderung bermain dengan perasaan. Lu harus berpikir secara logika, itu susah banget. Susah, beda tipe ya. Gitu. Jadi tergantung ininya. Tapi bisa nggak dipelajarin gitu? Bisa itu bisa dilatih gitu. Bisa dilatih gimana kita bisa kendaliin pikiran kita gitu kan, bahwa ya ada hal-hal yang memang nyata. Betul. Ada hal-hal yang memang spiritual gitu ya dalam tanda kutip gitu. Nah itu yang harus kita harus jeli juga tuh ya. Caranya gimana? Ya lu harus banyak belajar, lu harus banyak cari tahu gitu kan. Sekarang kan ilmu itu kan kita bisa dapetin di mana aja gitu kan. Internet, dari mana, dari buku gitu. Nah kita juga bisa sharing kayak begini nih, sharing oh iya ternyata ini gitu. Nah yang jelas sih memang kalau yang penting gini, intinya itu keadaan kondisi mental lo itu sehat dulu, gitu, sehat dulu. Orang rohaninya tinggi tapi mentalnya nggak bagus, itu juga nggak ini gitu loh, nggak bisa dia hidup dengan akhirnya dia jatuh kayak yang tadi tuh. Yang gue ceritain ya, klien gue seperti itu, dia udah ikut segala macamnya. Kita kan berpikir wah lu rohani banget udah ikut ini, ternyata dia masih punya kehidupannya seperti itu gitu. Nah itu yang harus diberesin, makanya kita harus cek dulu nih, kita masih punya trauma nggak sih? Trauma itu bahaya loh. Trauma itu yang memang harus kita nggak pernah bisa bilang waktu orang-orang itu nangis, waktu orang-orang itu ke-trigger dengan masa lalunya, traumanya, kita nggak bisa bilang oh lu nggak beriman, lu lagi nggak beriman ya, lu nggak lagi nggak deket ya sama Tuhan. Kita nggak bisa bilang begitu loh. Gitu. Nah, kita nggak bisa bilang gitu. Ketakutan itu ada di siapa aja. Benar. Kita lihat Daud, seberapa dia dekat sama Tuhan. Benar. Tapi waktu dikejar sama Saul, waktu mau dibunuh, dia lari. Dia sampai ngumpet masuk goa kan. Dia ke dalam goa. Nah itu bentuk apa? Bentuk ketakutannya dia gitu. Nah kita nggak bisa waktu kita ada orang cerita oh gue lagi begini, oh lu berdoa lu enggak. Gitu. Kita nggak bisa menilai rohani seseorang itu hanya karena dia lagi nggak bisa jalan di dalam masalahnya gitu, lagi nggak bisa ngadepin masalahnya gitu. Termasuk ya itu tadi dengan hal-hal yang apa ya spiritual. Yang misteri gitu deh. Iya, semua dijadikan spiritual. Jadi ekstrim sebelah nih. Ada yang logika banget ya kan. Ada yang condong ke roh semuanya serba roh nih, pasti kerjaan roh nih, pasti lu ada nyimpen benda-benda keramat kan. Suka begitu. Itu dia. Nah, kita bakar-bakar, abis bakar-bakar kelakuannya sama aja orangnya. Iya betul, benar. Bingung. Nah kayak tadi Andi kan cerita, oh gue karena udah baca udah segala macam gitu. Waktu ngelihat kayak gitu Andi cerita sama gue kalau gue sok rohani nih, gue sok rohani bilang makanya berdoa lu berdoa sih kan gitu. Sering kali kan kita begitu kan, makanya doa. Lu lagi nggak doa sih, lagi nggak deket ya. Emang siapa kita bisa ngejudge orang kita dekat sama orang itu dekat sama Tuhan apa enggak gitu loh. Benar. Keren banget ya. Gua ada pertanyaan yang untuk orang awam aja kayak. Tadi mungkin udah dijelasin secara singkat, dijelasin sama Kak Foni, tapi kan Kak Foni sebagai orang sebagai psikolog ya maksudnya. Kalau kita orang awam nih, ini pasti sering kejadian lah, atau bukan sering lah, mungkin pernah kita temui lah. Mungkin waktu di sekolah atau waktu di kantor. Kalau ada orang yang kesurupan. Kan kita nggak mungkin cari tahu nih dia mental apa enggak gitu. Nggak mungkin dong. Iya betul. Sebenarnya kita harus ngapain nih Kak? Kita doakan Kak, tapi kalau beda agama gimana gitu Kak? Gimana ya Kak? Kita sebagai orang awam gitu. Karena gue cuek aja. Biarin aja lah mencaper itu. Iya gitu. Kantor gua Kantor lu kesurupan gimana caranya gua? Gedungnya kesurupan. Enggak, jadi ini yang termasuk ekstrim sih. Jadi suatu hari nih kantor
ada bahkan lagi bulan Ramadan kalau nggak salah. Jadi ada teman yang kesurupan satu kantor. Katanya lagi sholat kalau nggak salah dia, atau lagi istirahat gitu-gitu lah ya. Makanya gue sempat kepikiran apakah ini karena stres dan lain-lain karena bisa ke sana kan. Nah setelah kejadian itu, nah gue kan orangnya cuek ya, dan gue bilang udah biarin aja lah gitu-gitu. Nah abis kejadian itu muncul tuh, karena kita sempat dipindahin kantornya. Katanya kalian ke kantor pusat dulu ya pada namanya kerjanya gitu-gitu. Kita bingung dong, wah kenapa nih gitu kan? Se-ekstrim apa nih maksudnya kan gangguannya gitu. Nah tiba-tiba muncullah CCTV, rekaman CCTV di grup gitu. Itu beneran agak bikin orang pada takut ngantor lagi sih balik ke situ. Ada. Jadi kakak kalau atau abang atau kakak tahu nggak sih yang pintu villa yang tinggi kayu dan ada kacanya itu, yang kayaknya kalau ketip angin kayak nggak mungkin kebuka gitu. Yang berat banget. Betul. Nah jadi itu kantor gue tuh kayak rumah villa dijadiin kantor gitu. Jadi itu kayak nggak mungkin gitu. Tiba-tiba dia kebuka, das. Nggak berapa lama balik lagi. Tutup lagi. Betul. Sopan tuh dia. Iya, sopan banget ya. Gitu. Iya benar-benar. Cuman Ketok-ketok Kak. enggak, karena masalahnya kejadiannya adalah saat kita libur itu. Saat diliburkan, bukan diliburkan, kita dipindahin ke kantor yang lain, cabang lain. Di CCTV muncul karena jadi satu hari setelah kejadian. Nah, itu kan kita pada pulang. Nah, akhirnya besok diumumin malam itu diumumin katanya kalian ngantor ke tempat cabang lain gitu kan. Nah, sorenya kejadian tuh dikirim ada CCTV. Kayak begitu tuh. Itu kalau jadi judul tuh lucu banget tuh. Setan award banget tuh. mau masuk gak ada orang, balik lagi. Enggak, masalahnya dia keluar dulu, Bang. Keluar dulu. Dari ruangan kantor, pintunya kebuka. Enggak berapa lama pintunya ketutup lagi. Iya, dia bete, udah gak ada lagi digangguin tuh. Gak ada yang cari angin katanya. Dia masuk lagi. Kalau dari luar terus masuk baru. Berarti dia habis beli gorengan dong baru balik lagi. Nah, itu gitu. Kita orang awam harus ngapain sih, Kak? Orang awam. Apa yang nih? Kita harus kita lakukan. Betul. Waktu apa nih? Waktu ngelihat mereka, kerasukan. Iya, setelah dia kesurupan Yang satu pertama kita nenangin diri kita sendiri nih. Kita jangan panik. Gitu. Kita jangan ikutan panik kan. Kadang kalau yang itu tadi ya, kita kan nggak bisa nggak bisa menilai seseorang lu harus gini. Ya biasanya sih kalau udah ngeliat langsung gitu ya, kan gitu. Banyak orang yang ikutan rame lah. Itu dong tolongin dong. Kasih teh hangat. Air putih. Ada orang kesurupan dikasih teh hangat. Terus setannya bilang, saya maunya ayam bakar lah. Iya, saya mau kopi pahit gitu kan gitu. Satu sih jangan panik gitu. Kitanya tuh jangan panik. Jangan panik, jangan terus ikut-ikutan. Oh ya gini gitu. Jangan langsung berespon bahwa berusaha untuk menjadi pahlawan gitu. Iya, oke. Gitu ya. Kitanya jangan panik. Yang kedua, kalau bisa kita ngindarin kerumunan itu dulu. Oke. Gitu, ngindarin kerumunan itu dulu, ngindarin stimulusnya supaya kita lebih tenang. Supaya apa itu tadi? Kita bisa berpikir, jadi yang lu bilang kita kan harus bisa melogikakan Kak gitu kan. Nah itu supaya kita bisa berpikir secara logika dengan bagus, gimana ya, kita pergi dulu ngindarin stimulusnya, jangan deket-deket di situ, kita atur nafas, kita udah tenang baru kita deketin gitu. Nah ya apa nih kita lihat Kak, tapi nanti kalau ada orang dengar yang kakak bilang semuanya menghindar sendirian dia. loh, justru itu kita lihat gitu kalau nggak ada orang gitu. Balik lagi bener juga tadi. Jadi kita semua kita tenangkan diri dulu. Ke warteg iya kan ada yang ngopi dulu. Iya bener ya. Dia kesurupan. Iya, kok nggak ada yang doain gue gitu ya? Kok nggak ada yang ini? Ya lanjutin nggak ya bener. Setannya bangun, kosong. Kayak telepon tadi, kerja keras. Jangan dibahas. Oke. Nah yang kedua ya itu tadi secara ini ya. Yang kedua itu
lihat ya, kita bisa lihat dari sisi agamanya, kita nggak bisa meninggalkan spiritual dari orang itu seperti apa gitu. Kalau memang kita seagama sama dia, seiman sama dia, ya kalau kita bisa doain gitu sambil lihat gitu. Doainnya juga kalau bisa nggak usah yang turun dalam nama Yesus setan keluar ini, gue ikat nggak usah yang begitu. Gue dari awal kan gue bercandain kan, ngomong dari awal kan gue bercandain. Nggak usah diikat-ikat lah, kasihan. Ngomong Yesusnya itu seperti apa? Kalau yang doa-doa kan gitu dong sama Yesus. Apakah gue bisikin dong bisa? Awas ada Yesus. Bisa aja memang. Itu maksud gue. Iya. Oke, terus gak didoain. Gitu, didoain gitu ya. Ya teknisnya gimana ya, senyamannya lu lah gitu. Tapi yang penting karena gini, biasanya orang yang kesurupan itu kan antara dia sadar sama enggak ya. Bahkan ada yang nggak sadar sama sekali gitu loh. Nah kalau dia karena itu tadi karena beban mental, karena ada masalah, ada tekanan, itu semakin didoain, semakin kita teriak berdoa, semakin kita itu semakin kencang. Makin jadi dia. Kok gitu? Iya. Kenapa? Karena emosinya terus makin meluap. Iya benar. Gitu. Kayak Makanya waktu yang tadi contoh pertama gue doain, ada orang gue doain terus dia teriak-teriak, gue cuman lihat, oh ini bukan nih, gue cuman bilang, yuk udah yuk dalam nama Yesus selesai kendaliin emosinya. Itu skill gitu. sih. Keren. Gitu. Udah yuk, Grabnya udah datang. Pulang. Udah yuk, gue udah mau pulang nih. Gerejanya udah mau tutup. gitu. Lain ya, tetap harus dilihat secara spiritualnya dia gitu ya, lingkungan imannya dia seperti apa. Terus lanjutin dulu Kak. Yang terakhir setelah didoain, kita harus bisa bantu dia, si orang ini balik ke kesadarannya gitu ya, pelan-pelan diiniin, diajakin ngomong, yuk tarik nafas, ini buang, tarik nafas, buang gitu, relaksasi, lebih ke relaksasi. Nah, kalau akhirnya bisa jadi masal gimana Kak? Apa? Akhirnya bisa jadi masal rame-rame nih. Iya. Tiba-tiba. Iya, itu karena kan itu tadi lihat jadi tersugesti, wah ini jadi begini gitu. Karena paniknya itu kan orang, jadi satu nular ke sini, nular. Itu apa? Itu psikologi maksudnya? Psikologi. Oh, psikologi. Makanya harus diusut dulu sebenarnya kejadiannya apa sebelumnya. Agak sempet Bang. Gimana? Kalau mau dilengkap ini sempet nih. Bisa usut aja dulu kantornya, oh ternyata pada telat gajian. Nah, makanya pada begitu. Ya maksudnya secara awam aja, kita kan orang awam nih. Maksudnya kalau Kavoni mah bener, kalau kita kan kesurupan ya kali kita lihat, kita analisa dulu ini orang kenapa ya, stres kali ya. Siswa sekolah kesurupan massal pada stres mau ujian bisa. Ya lihat biasanya sih lihat momen. Benar, lihat momennya. Ini momennya apa nih gitu. Misalnya momennya kejadian abis dengar temennya bunuh diri seumpama gitu kan, kayak kasus-kasus yang ada tuh, mahasiswa bunuh diri lah, apalah gitu. Nah itu lihat kejadiannya, wah tersugesti kan si anak ini kan, 1, 2, oh iya kemarin kan ini pasti rohnya si ini nih gitu. Kan biasanya kan begitu kan, lu jangan ketawa aja lu gitu. Terus oh ini rohnya si ini nih, ini yang ganggu, akhirnya itu tersugesti, oh iya gue jadi takut, akhirnya ngikut gitu. Makanya itu tadi, lu jangan panik waktu ngeliat kayak gitu, lu jangan panik, lu selamatin diri lu sendiri. Ajak aja yang lain juga, ayo buat gitu. Kopi dulu. Karena secara spiritual itu bisa nular. Oh. Gitu. Enggak, karena gini, karena orang Indonesia lah. Kepeduliannya tuh biasanya tinggi. Iya betul. Biasanya. Jadi kalau gua potong. Enggak usah yang begitu. Enggak usah yang kesurupan. Lu cemas aja lu nular lu. Gua lagi cemas nih. Aduh, gua begini. Contoh ya. Misalnya, nih ambil contoh, anak gue belum pulang, gitu ya, anak gue belum pulang. Oh iya. Tadinya gue tenang-tenang aja, nggak masalah. Papahnya sibuk nyariin. Begini, oh nih anak kemana ya, belum pulang. Itu kan dia cemas tuh. Bener. Dia cemas. Aduh, ini gimana? Ini kemana sih? Telepon sana. Gue yang lihat jadi gini. Ini ngapain sih? Gitu kan. Tadinya awalnya gue jadi tenang gitu. Akhirnya gue lihat jam. Oh iya, kok udah jam segini ya, gitu. Loh, akhirnya ada hal yang men-trigger gue ikutan jadi cemas gitu loh. Nah biasanya kalau yang hal-hal yang psikologi itu nular gitu. Marah, iya marah. Kita ada di kumpulan orang marah aja deh. Marah. Pasangan pernah nggak Romel sama istri Kak, kumpulan orang marah nih. Tanya lu kok bisa di situ, kenapa, gimana ceritanya? Maksudnya lo lagi orang berantem
kecelakaan lo berantem kan pasti berantem di situ kan, tawuran. Ini cuma lucu banget. Dengar-dengarnya itu lucu banget di otak. Ada kumpulan orang marah. Terus kita di situ, kita ngapain? ngedeketin gitu ya, lo iseng banget Mau gitu. melerai. Sudah banyak kan? Iya kan, itu dia kan, orang Indonesia kan keponya tinggi kan, tadi deket Takutnya ada komunitas marah-marah. gitu. Contoh kenapa tadi Kak istri saya? Iya. Ya misalnya nih istri lagi marah-marah Iya. gitu kan, lu deketin, lu Iya. awalnya sabar, lama-lama kan paham. kesel juga Bener, gitu bener. loh. Lama-lama beta toki Ngapain juga sih? di sini, kan? Padahal ada gitu. satu kata yang terucapkan jadi jadi marah balik gitu ya. Iya, Bener. gitu. Oh, Ya, benar, oke. benar. Berarti Nah, ngerti sama nih. dengan kesurupan juga seperti itu. Berarti ngerti ya. Berarti sekarang nih untuk kita setiap pelayan Tuhan di gereja tuh jangan alergi yang namanya nggak semua itu kita ratakan sama wah ini roh ini roh jahat nih Iya. gini. Iya. Nah makanya harusnya bersinergi antara bagaimana tindakan profesional sebagai ada unsur psikologi dengan Alkitab atau rohani. Nah jangan masing-masing paling berat Berdiri sendiri, sendiri, ya iya. sendiri. Nah ini Betul. sebenarnya harus gereja ini lengkap untuk melayani terutama bidang konseling ya. Iya. Bidang Iya. konseling ini sering banget kita menemui teman-teman hal-hal yang kasus-kasus tertentu dengan kejiwaan orang kan beda-beda, Betul. dengan masalah beda-beda. Makanya kita disclaimer di sini dari awal, cara menangani kesurupan atau orang yang manifest itu beda-beda ya Iya, kasusnya. betul. Jadi dibutuhkan pengalaman dan juga profesional kalau memang dibutuhkan ada kasus-kasus tertentu di gereja yang memang nggak semuanya bisa diselesaikan oleh rohaniawan. betul. Nah, maka itulah pentingnya juga untuk kita bekerja sama dengan ilmu psikologi ini untuk Setuju. ya kan setuju kan. Iyalah. Nah, itu. Supaya Oke. gue laku kan. Oh ya, bisa hubungi nomornya di bawah ini. Ya. Jadi kalau gini Kak, Beneran. kalau katanya time out bodo amat lagi seru. jadi gini Kak. Karena tadi kan Abang ngomong setiap rohaniawan atau pendeta Iya, atau orang yang pelayan Tuhan itu kan harus ngerti tuh kayak bedain mana memang roh halus atau memang kayak gangguan mental dan lain-lain gitu-gitu kan harus Iya. paham. Nah, mungkin kalau gereja besar akan banyak tuh Kak. Gereja besar ada divisi konseling. Iya, gitu. benar, betul. benar. Kalau gereja kecil nih Kak, Nah, apa iya, itu dia. gue pengen nanya apakah memang kalau ketika sekolah pendeta teologi ada pelajaran hal tersebut? Ada. Ada. Iya, saya kebetulan juga Ada sekolah- psikologi psikologi. umumnya. Oh, Psikologi. secara gambaran umum ya. Iya, itu ada mata kuliah psikologi umum, ada konseling. Ah. Itu kan cara kita menggali Betul. seseorang Wah, gitu loh. kasus kalau pendeta kagak Iya. kagak kuliah teologi, Iya. gimana ya? Bro, kuliah bro. Masuk. Ya. Ayo lo, paket lengkap tau di teologi itu Ada. sebenarnya. Iya. Iya. Maksudnya kalau bukan pelayan nih, kalau pendeta. Kalau pendeta kan berarti udah jabatan inilah di gereja gitu maksudnya. Kalau pendeta tidak sekolah teologi ya gimana Wah, cara ini dipikir menangani- jurang lagi nih, beda lagi nih. hal Saksikan di tersebut episode ya? berikut. gitu Kak. Gimana? Ya maksudnya kalau Berarti bahaya dong maksudnya Iya, kata bahaya Andi. dong ya. Kalau misalnya pendeta yang jadi kan jabatan nih, iya. tapi dia nggak sekolah teologi, nggak dapat Iya. ilmu apa-apa. Jangan Maksudnya ilmu gitu apa, kan. tidak dapat ilmu apa bukan, ilmunya Itu banyak. tadi yang lu maksud itu. Oh bukan. Tidak dapat ilmu psikologi Oh, psikologi. gitu. Bukan tidak dapat ilmu apa-apa, bisa jadi dia bisnismen sukses. Ada Oh, ilmunya iya, tetap. iya. Iya benar. Tapi psikologi. Iya. Itu. Iya, psikologi. Sebenarnya sih gini, ilmu itu kan bisa dipelajarin kapan aja, iya, di benar mana juga aja. sih ya. Asal lu mau belajar Asal gitu mau, aja. benar. Lu nya Iya mau sih. belajar nggak? Lu mau nambah ilmu nggak? Iya sih, benar, Gitu. benar. Kita berhasil lolos dari jurang teman-teman. Gitu. Iya. Jadi Jawabannya berarti harus sekolah teologi enggak juga. Kalau Juga, emang benar, Pak. emang udah keyakinan lu gue nggak perlu sekolah teologi, gue udah bisa kok. Yang penting orang terberkati, is oke nggak masalah. Iya. Ilmu itu kan bisa dipelajari di mana Tapi jangan aja. sotoy juga kalau emang ternyata nggak bisa ditangani ya belajar. Nah, gitu. Oh berarti kalau nggak bisa tumpang tangan tumpang kaki nih. Iya. Enak jidat nggak bisa. Yang tipe ini harus dengan doa dan puasa Puasa, gitu. nah, Udah didoain, dipuasain, masih begitu. Masih gitu juga. Yang hasilnya asam lambung. Gitu. Tapi ya jadi gue tuh sebenarnya kita bahas ini kan karena lihat video itu kan maksudnya. Iya. Nah, bahkan dari dulu banyak banget kayak cerita-cerita Katolik atau apa di film-film itu kan katanya kisah nyata katanya gitu kan. Exorcist gitu ya. Ya gitu-gitu kan. Nah,
gitu. Makanya tadi dari awal gue nanya kenapa di karismatik atau di Protestan lah gitu jarang ada yang hal-hal kayak gitu viral. Bukan jarang sih, gitu. setiap artalko kalau lu perhatiin banyak. Bang itu bukan orang kesurupan bang, kacau dia. Manifestasi. Kacau dia. Tapi Ada kadang-kadang ujung-ujungnya manifestasi. begitu nih. Hah? Ada ujung-ujungnya begitu. Ujungnya Ya, begitu. gitu ya. Nanti artalko kapan-kapan gua ajak. Di barisan paling depan ya pokoknya, megangin. Gue jemaat duduk paling belakang lu suruh altar kok depan gimana ceritanya sih? Katanya Pak produser Selak ya. 60 menit berjalan. Oke. Kak teman-teman, Oke. itu aja. Oh iya, belum ya. Ada closing statement gak kak untuk teman-teman yang lagi down atau untuk gereja lah, untuk orang-orang gereja ngelihat fenomena kesurupan ini gimana gitu? Ya kalau dari gue sih, kalau kita dengan fenomena kesurupan ini yuk kita belajar peka. Satu, belajar peka. Yang kedua, jangan apa-apa salahin setan. Ya. Kita belajar peka, terus kita belajar aware. Belajar aware dengan kesehatan mental gitu ya. Ya karena gue bicara dari sisi psikologi juga ya, dari sisi psikologi. Kita belajar aware dengan kesehatan mental seseorang gitu. Karena tidak semua apa yang terjadi dengan orang itu karena roh. Benar. Gitu. Tapi ada sisi mentalnya juga, ada sisi jiwanya juga. Karena kan tubuh kita terdiri dari tiga nih. Tubuh jiwa Manusia dan roh. itu kan tubuh, jiwa dan roh gitu. Nah, jiwanya ini gimana? Itu tadi yang gue bilang, kalau rohnya sehat, fisiknya sehat, ternyata jiwanya nggak sehat, itu bisa mempengaruhi dua ini gitu. Nah makanya harus seimbang. Nah makanya setiap gereja ayo coba aware, lihat. Oke, kalau sekali kita lihat seperti itu mungkin kita doain apa segala macam. Cuman kalau udah berkali-kali, 2-3 kali, bahkan sampai 5-6 kali, itu kita udah mesti aware tuh. Iya. Ini orang ada sesuatu nih, betul. gitu. Coba cari tahu gitu. Jadi mungkin untuk gereja-gereja yang ada saat ini mungkin usahakan mungkin ada pelayan-pelayan Tuhannya dari inilah ya, ada pelatihannya. ada pelatihan atau Iya. divisi Betul, perlu itu, khususnya, perlu. gitu. Karena itu penting juga kan ya untuk apa, jemaat cerita gitu kan. Karena kan kalau langsung ke pendeta kadang masih banyak yang apa namanya, Segan gitu kan. Perlu sih pelatihannya. Gitu. Mau Anda butuh pelatihan? Hubungin kami. Ya benar sih ada psikolog sih, bener enggak apa-apa. Bener ada ibu Kita psikolog, bagian nggak nyetirin aja. Kalau ada kesurupan tutupin kain, kan bagiannya itu doang biasanya kan. Iya. Kalau teman-teman punya usaha atau punya gereja yang pengen iklanin, boleh di sini. Kalau nggak ambil ember muntah. Ya gitulah fungsinya ya. Itu aja lah. Terima kasih teman-teman. Semoga pembicaraan kami kali ini jadi berkat. Haleluya. Ada yang bisa masuk ke dalam pikiran dan apa ya? Ambil yang baik. Ambil yang baiknya. Yang jahat Buang. Buang ya. Ya. Yesus baik, iblis jahat. jahat ya. Maksudnya biar editor gak capek potong-potong. Terima Yang kasih. jelek buang aja. Oke, terima kasih teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Kami pamit. Oke. Bye-bye, Tuhan shalom. Bye. Shalom.